akan menjelaskan tentang belah ketupat. Nah, belah ketupat itu memiliki definisi yang berbunyi, belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisinya yang berurutan sama panjang. Nah, belah ketupat juga memiliki beberapa sifat nih. Yang pertama yaitu semua sisinya tuh sama panjang. Kedua, diagonalnya itu saling tegak lurus. Yang ketiga, diagonalnya itu membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Yang keempat yaitu diagonal saling membagi dua sama panjang. Nah, yang kelima yaitu sudut berseberangan sama besar. Nah, belah ketupat itu juga memiliki beberapa teorema, contohnya teorema 2.14. Nah, dari mana bunyi dari teorema 2.14 yaitu dalam belah ketupat, diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudut sama besar dan diagonal-diagonalnya itu ini tegak lurus sesamanya. Nah, ini ada contohnya. Itu yang diketahui itu di ABC belah ketupat. Nah, yang ditanya itu buktikan sudut A1 sama dengan sudut A2, sudut B1 sama dengan sudut B2, sudut C1 sama dengan sudut C2, sudut D1 sama dengan D2. Nah, ditanya juga AC tegak lurus dengan BD. Nah, ini saya akan menjelaskan membuktikan bahwa sudut A1 sama dengan A2, sudut B1 sama dengan sudut B2, dan seterusnya. Nah, di sini tuh kita punya sudut A1 sama dengan sudut C2. Sudut A1 sama dengan sudut C2. Kenapa bisa sama? Karena ini berseberangan. Nah, ini juga sama. Sudut A2 sama dengan sudut C1 itu juga berseberangan. Dua-dua ini berseberangan dalam ya. Nah, di sini juga kita ada sudut A1 sama dengan sudut C1. A1 sama dengan C1. Kenapa bisa gitu? Nah, jadi itu kan A1 sama dengan sudut C1 itu dia itu segitiga ACD. Segitiga ACD itu sama kaki. Makanya sudut A1 dan C1 itu sama. Begitu juga dengan sudut A2 sama dengan sudut C2. Karena nih kan segitiganya sama kaki, otomatis sudut A1 dan C2 itu juga sama. Kita akan masuk pembuktiannya, di mana sudut A1 sama dengan sudut A2. Ini kan jika sudut A1 sama dengan C2, A1 sama dengan C2, dan A2 sama dengan sudut C2 nih. Maka karena ini sama-sama sudah ada sudut C2 dan ini juga ada C2, maka sudut A1 sama dengan A2. Nah, yang ini juga kan ini A1 sama dengan C1. A1 sama dengan C1 dan A2 sama dengan C1. Nah, maka di sini sudah ada A2 dan A1. Ini kan sama nih, A2 A1-nya. Jadi tinggal C2-nya. Oh, salah guys. Ini C2. Nah, maka C2 sama dengan C1. C1 sama dengan C2. Karena ini kan A1 sama dengan A2. Sama. Sekarang makanya itu bisa jadi sudut C2 sama dengan sudut C1. Itu sama. Nah, kalau kita pun mau mencari
ini B1 dan B2 dan sudut D1 dan D2 itu juga menggunakan cara yang sama seperti ini. Jadi kita tidak usah mencarinya ya, karena caranya pun sama, oke? Sekarang kita tuh akan menjawab soal yang B yang dimana apakah AC tegak lurus dengan BD? Nah, sekarang kita lihat segitiga OBC dan segitiga ODC. Nah, ini kan BC sama dengan BD. Karena itu kan ABCD itu kan belah ketupat. Nah, dua pasang ini kan sama panjang, makanya BC dan BD itu sama. Nah, kan tadi sudut C1 sama dengan C2 kita ketahui di awal. Nah, OC1 nih, OC1 sama dengan OC2. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwa segitiga OBC kongruen dengan ODC. Nah, jadi itu kan sudut O1 sama O2 itu kan sama. Ini misalkan O1 dan ini O2 ya. Nah, jadi itu kan kalau tegak lurus ini kan 180 derajat dibagi 2 maka dia 90 derajat. Makanya sudut O1 90 derajat dan O2 90 derajat. Nah, jadi ini kita ketahui bahwa AC tegak lurus dengan BD. Dengan syarat ini kan segitiga OBC kongruen dengan segitiga ODC dengan syarat sisi, sudut, sisi.